pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKIN Kalvari yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi karena kasih setia Tuhan, kita pada pagi hari ini boleh kembali beribadah secara online yang ke-12. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan hati kita, membuka hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, bahwa setiap kami untuk berjumpa dengan pribadi-Mu dan mengenal-Mu lebih dalam. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tinggal tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiahmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dekat Engkau saja Tuhan, aku merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang mendengar bahwa jemaat begitu setia memuji Tuhan dan bersama-sama terus-menerus mendukung pekerjaan Tuhan. Pagi ini bersama-sama saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kudus memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber segala hikmat, oleh hikmat itu kami hamba-hambamu dimampukan melayani pekerjaan yang kudus dan mulia. Berterima kasih Engkau terus hadir di setiap persekutuan anak-anak Tuhan. Dimanapun kami sedang beribadah, Engkau hadir dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri bersama-sama nyatakan iman kita, penuh penghayatan, mari berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberi pengharapan yang pasti bagi kita, Allah yang menyertai hidup kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu berjalan bersama kita. Katakan dalam pujian kita, ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjalan, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku kini tangan Tuhan yang megang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak,
Jemaat kekasih, firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 66 di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal 66 di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Firman hari ini adalah melanjutkan tema minggu lalu yang mengungkapkan tentang isi hati Tuhan atau kesukaan Tuhan. Mari baca bersama-sama Yesaya 66 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Demikian firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah kita yang menikmati firman Tuhan dan terus hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema yang saya angkat dari pembacaan ini adalah orang-orang Kristen yang disukai oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, orang-orang Kristen yang disukai oleh Tuhan. Seperti khotbah minggu lalu tentang isi hati Tuhan. Hari ini saya mengajak kita mendengar dan mendalami tema orang-orang Kristen yang disukai oleh Tuhan. Tema ini Bapak Ibu, kalau kita dengar sepintas saja akan membuat banyak orang Kristen tersinggung, mungkin marah. Karena apa? Dipahami sepertinya Tuhan Yesus tidak suka semua orang Kristen. Hanya orang tertentu orang Kristen yang Tuhan sukai. Itulah terjemahan kalau kita tidak hati-hati membaca tema hari ini. Dalam tema ini saya menyebutkan orang Kristen Bapak Ibu, karena firman tadi menyatakan dengan tegas pada kalimat terakhirnya mengatakan, yang takut dan taat kepadaku, kepada Yahweh, kepada Yesus Kristus. Siapa dia? Tentunya orang Kristen yang takut kepada Yahweh atau Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen takut dan taat kepada Yesus Kristus? Kalau semuanya, tentu semua disukai sama Yesus Kristus. Tetapi bila ada
Itulah masalahnya sekarang. Dalam terjemahan lainnya Bapak Ibu, tertulis yang gentar pada firman-Ku, yang gentar kepada firman Yahweh, yang gentar kepada firman Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapakah yang disebut dengan umat yang hidupnya berdasarkan firman Yahweh, firman Yesus? Bukankah orang Kristen? Nah, kalau orang Kristen sendiri tidak gentar akan firman Tuhan, bahkan mengabaikan firman Yesus, apakah Tuhan suka sama orang seperti itu? Inilah masalahnya. Nah, dari sekian jumlah orang Kristen Bapak Ibu, tentu semuanya berharap disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Khotbah saya hari ini adalah meneruskan suara Nabi Yesaya yang mengungkapkan ternyata ada orang-orang tertentu yang menjadi kesukaan Tuhan. Siapakah dia? Pertama, orang yang patah semangat dan yang rendah hati. Hancur lebur hatinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang sadar, yang paham akan bahaya dosa yang merusak kehidupan masa depannya. Dan orang ini membutuhkan pertolongan kuasa Yesus yang sanggup menyelesaikan persoalan dosanya. Itulah yang Tuhan katakan rendah hati. Nah, sekarang kalau ada orang Kristen yang sombong karena status, pangkat, keberhasilan, sukses, sombong menjadi kuat dalam kehidupannya. Dapatkah disebut menyukakan hati Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat dua contoh orang yang disukai oleh Tuhan karena mereka rendah hati. Contoh yang pertama, seorang yang disebut penjahat yang bersama-sama sahabatnya yang juga jahat dan juga sama Yesus Kristus disalibkan. Seorang penjahat yang di sebelah Yesus menghina Yesus dan merendahkan martabat Yesus. Tapi yang satunya lagi menegur sahabatnya bahwa teman itu terlalu sombong menilai Yesus Kristus. Dan sahabat yang ini mengatakan Yesus ini disalibkan sebenarnya dia tanpa salah, tidak layak dia disalibkan seperti kita. Lalu orang ini berkata sama Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Respon Yesus kepada penjahat satu ini, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa Yesus senang mengajak orang ini di Firdaus? Kerendahan hatinya, kesadarannya akan dosa yang menghancurkan hidupnya, dan dia membutuhkan Yesus Kristus. Orang ini sebenarnya tidak layak menerima Firdaus,
tapi karena kerendahan hatinya dan kebutuhannya diserahkan kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus suka seorang seperti ini. Itulah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-33 sampai 34. Tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Tentunya sudah berusaha dengan berbagai cara untuk sembuh, tapi tidak pernah bisa. Tetapi ketika dia mendengar Yesus datang dan lewat, dia memberanikan dirinya menjamah jubah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menegur, siapa yang menyentuh jubahku? Sehingga ada tenaga yang keluar dari diriku. Perempuan ini ketakutan. Tetapi perempuan ini berterus terang, jujur mengaku apa yang dia telah perbuat. Karena apa? Dia sangat membutuhkan Yesus Kristus. Dan Yesus tidak marah kepada orang ini. Karena Yesus melihat anak orang perempuan ini benar-benar punya mental jujur dan tulus, rendah hati, sehingga Yesus mengizinkan kuasanya keluar memproses wanita ini, dan wanita ini sembuh, Bapak Ibu. Yesus suka sama orang yang jujur dan rendah hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat 2 yang kita pakai tema ini punya alasan landasan pada ayat yang pertama, Yesaya 66 ini. Tuhan melihat umatnya membangun bait Allah dengan sangat megah. Tentu biayanya besar sekali. Pertimbangannya adalah dengan bait Allah yang megah, yang besar, yang indah, Tuhan senang. Baik kepada gedungnya, maupun kepada yang membuatnya, maupun kepada yang hadir di dalam gedung yang mewah itu. Justru Tuhan Yesus mengkritisi dengan cara di luar pikiran manusia. Yesus bersaksi, bumi di mana gedung mewah kamu bangun, itu nilainya adalah sebatas pijakan kakiku. Dan aku, kata Tuhan, tidak tergiur dengan gedung mewah. Kalau saja di dalam gedung mewah itu aku tidak menemukan orang rendah hati dan jujur. Sehingga aku sungguh-sungguh kecewa. Membangun gedung mewah dan mahal biayanya bukan larangan. Membangun yang paling utama adalah membangun umat Tuhan agar mampu menjadi umat yang rendah hati, yang menjadi kesukaan Tuhan. Seandainya Bapak Ibu, dalam gedung yang mewah tadi itu, yang jumlah anggotanya barangkali 5.000 orang, kemudian Tuhan melihat isi gedung itu yang 5.000 orang tadi, dan menemukan hanya 100 orang yang rendah hati. Berapa yang dibuang sama Tuhan? 4.900 orang. Sebab banyak orang sombong rohani, sombong status, menjadi gereja yang megah, yang mewah, menjadi gereja yang tempat parkirnya luas dan aman. Kalau tidak, rasanya tidak nyaman bergereja. Itulah gambaran
orang sombong yang tidak disukai oleh Tuhan, dan orang yang jujur rendah hati yang menjadi kesukaan Tuhan. Contoh orang kedua yang menjadi kesukaan Tuhan, orang Kristen yang takut dan taat kepadaku. Itu terjemahan sehari-hari. Dan yang gentar kepada firman-Ku, terjemahan biasa di Alkitab kita. Kedua terjemahan ini sebenarnya tidak masalah. Sebab yang gentar kepada firman sama artinya gentar sama Tuhan yang mempunyai firman. Yang menyambut firman sama artinya menyambut Tuhan yang mempunyai firman. Tetapi yang menolak firman sama artinya menolak yang mempunyai firman itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma di pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17. Roma di pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dan 17 firman-Nya demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan suka dengan Paulus bukan karena Paulus berjasa dalam dunia misi, dalam penggembalaan, pendirian gereja-gereja, menulis surat-surat penggembalaan, tidak. Tuhan suka dengan Paulus karena Paulus punya rasa hormat dan keyakinan yang kuat akan firman Allah, yang oleh firman Paulus diselamatkan. Kita juga melihat lagi contoh yang kedua, orang yang gentar akan firman Tuhan. Kita melihat Mazmur di pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-5, 11 dan 14. Mazmur di pasalnya yang ke-56, ayat 5, ayat yang ke-11 dan 14. Firman Tuhan saya baca demikian. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 11, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. 14, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemazmur mengungkapkan 3 kali tentang hormatnya akan firman Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, firman-Nya kupuji, firman-Nya kupuji. Akhirnya Bapak Ibu, karena Tuhan senang sama orang yang mengagungkan, menghormati firman-Nya, maka pada ayat yang ke-14, Mazmur 56, kalimat yang terakhir Bapak Ibu, Mazmur bersaksi, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Karena dia hormat akan firman Tuhan. Tuhan suka. Akhirnya Tuhan izinkan, Tuhan setuju
dia berjalan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama sungguh-sungguh punya sikap hormat akan firman Tuhan. Pertanyaan saya sekarang kepada jemaat, pernahkah saudara tahu ada orang Kristen yang menjadi marah dan tersinggung saat firman Tuhan diberitakan dari mimbar gereja? Mungkin pernah tahu. Orang semacam itulah sebenarnya orang yang tidak hormat akan firman Tuhan. Kalau tidak hormat sama firman Tuhan, dapatkah orang tersebut disebut kesukaan Tuhan? Tentang firman Allah yang kuasanya ajaib yang perlu dihormati, terdapat banyak dalam kitab-kitab di Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus Kristus berkata, orang yang percaya kepada firman-Ku, bahkan orang yang menolak firman-Ku, firman itu besok menghakimi orang itu. Oh, betapa hebatnya kuasa firman menghakimi orang yang menolak firman-Nya. Jadi, kalau ada orang Kristen yang marah saat firman itu disampaikan, sama artinya dia menolak suara Allah. Apakah dia disukai oleh Tuhan? Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, dua penjahat di Golgota sama-sama jahat, tetapi seorang hormat akan Yesus Kristus. Itulah kesukaan Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama orang Kristen. Hanya beda usia kekristenannya saja. Ada yang lahir, ada yang dewasa, baru menjadi Kristen, sama-sama Kristennya. Tetapi ada perbedaan. Ada yang menghormati firman Tuhan. Ada yang sangat marah kepada firman Tuhan. Sebabnya Yesaya mengatakan, kepada orang ini aku memandang. Artinya aku suka sama orang seperti ini yang menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau tema hari berbunyi, orang-orang Kristen kesukaan Tuhan, bila mereka mengaku dengan rendah hati bahwa mereka sangat membutuhkan pertolongan dari Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu juga sama? Sangat membutuhkan kuasa Yesus menyelesaikan dosa kita. Ada orang Kristen yang terus-menerus suka berbuat dosa dan tidak menyadari dosa itu sangat berbahaya bagi hidup masa depannya. Tetapi dia sangat merendahkan pertolongan Yesus dalam membereskan dosanya. Orang semacam ini, walaupun dia Kristen, bukan orang yang disukai oleh Tuhan. Pesan saya hari ini, di khotbah minggu lalu berkata, Tuhan ingin mengungkapkan kesukaannya, ungkapan isi hatinya. Di antara sekarang kita mendengar kesukaan Tuhan adalah orang Kristen yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Pesan saya dari mimbar ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus paling senang orang yang menghormati firman-Nya. Paling benci dengan orang yang sombong. Dan saya ingin katakan juga Bapak Ibu, untuk sombong itu gampang sekali. Banyak pemicu untuk sombong. Tapi untuk rendah hati itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Mari bersama-sama periksa hati kita. Apakah kita melestarikan kesombongan karena status atau karena prestasi,
karena sukses dan sebagainya. Misal saja, saya tidak pernah sakit. Oh bangga, betul tidak pernah sakit, luar biasa, haleluya. Tapi kesombongan mulai muncul, gara-gara tidak pernah sakit. Saya tidak pernah melarat, tidak pernah kesukaan ke ekonomi. Benar, puji Tuhan. Tetapi adakah kesombongan di balik ungkapan itu? Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, ingat dan ingat, kesukaan Tuhan adalah orang yang rendah hati dan taat akan firman-Nya. Kalau semua jemaat Kalvari hormat akan firman Tuhan, takut akan Tuhan, semua disukai oleh Tuhan. Amin. Tetapi saya berdoa, jangan sampai ada yang terbuang karena kesombongan, dilestarikan. Bila firman ini menegur kita, mengingatkan kita, inilah ungkapan isi hati Tuhan. Dengar baik-baik dan resapi baik-baik. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami tahu bahwa dasar iman kami adalah firman Tuhan. Bila setiap saat kami berkata, mengakui benar-benar, firman-Mu kupuji, firman-Mu kupuji, siang malam kami berkata, firman-Mu kupuji. Sehingga dari situ kami boleh berkata dengan iman, kami disetujui oleh Tuhan, diizinkan Tuhan berjalan di depan Tuhan. Betapa indahnya hidup kami, betapa terhormatnya hidup kami, berjalan di depan Tuhan, karena kami menghormati firman-Mu, mengagungkan firman-Mu. Buatlah jemaat Kalvari, semuanya Tuhan, cinta firman Allah, dan bergantung pada firman Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Yesaya 51 ayat 11 berkata, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Mari bersama-sama mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita, sambil diiringi pujian kita. Sambil bernyanyi pulang ke Sion, kesukaan
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu kalau pagi hari ini ya Tuhan kami boleh menikmati ibadah, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur walaupun kami beribadah dalam rumah-rumah, tapi kami percaya Tuhan, Kau hadir di setiap rumah tangga kami, Kau hadir di setiap lingkungan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh program-program yang hari ini dilakukan untuk menolong seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Terlebih khusus, secara khusus berdoa untuk program BMGK, di mana mereka punya rencana untuk menolong anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin sedang mengalami kekurangan hari-hari ini. Tuhan, Kau yang menolong dan melawat mereka. Beri kekuatan buat mereka, segala sesuatu yang mereka perlukan Engkau yang sediakan ya Tuhan Yesus. Kau yang buka tingkap-tingkap dari langit untuk memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa secara khusus juga untuk semua orang-orang yang hari ini terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu orang-orang yang terkena dampak, orang-orang yang terkena bencana akibat dari virus corona ini. Tuhan, Kau yang jaga dan lindungi mereka, Kau yang sertai mereka ya Tuhan, Kau yang tuntun dan tolong setiap mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, Gereja Kristen Injili Nusantara Jemaat Kalvari. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat ini. Ajar setiap jemaat untuk sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh berhubungan, sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Tuhan, berdoa supaya setiap jemaat-Mu di sini menyadari betapa pentingnya untuk mereka memiliki hidup kerohanian yang senantiasa diperbaharui di dalam Engkau. Mereka menyadari bahwa pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus supaya Engkau yang menolong dan melawat setiap jemaat-Mu. Kau yang berikan pemahaman yang baru, Kau yang menyegarkan setiap jemaat-Mu, Kau yang menegur kalau jalan-jalan mereka bukan menempuh jalan-jalan yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, yang sakit Tuhan Kau yang sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, Kau yang sedang yang mengalami kelemahan Tuhan Yesus, Kau beri kekuatan yang baru, yang sedang berkesusahan ya Tuhan, Kau yang memberkati dan melawat mereka di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah yang hari-hari ini Tuhan, mereka harus belajar di rumah, dan apalagi menyongsong akhir tahun ajaran, memasuki tahun awal ajaran yang baru nanti. Tuhan, kami nggak tahu seperti apa situasinya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, apapun situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh anak-anak kami, Kau yang senantiasa memberi sukacita, Kau yang memberikan ketenangan bagi setiap anak-anak kami, Kau yang menolong setiap anak-anak kami supaya dalam situasi apapun mereka terus bersukacita, mereka terus bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Berterima kasih untuk seluruh penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih, setelah kita menikmati berkat firman Tuhan, saya yakin firman itulah yang terus-menerus menopang kita. Kita mengakhiri ibadah kudus pagi ini, jemaat bangkit berdiri, kita akan mohon berkat Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Semua apa yang Tuhan beri kepada kami sebagai makanan rohani kami adalah firman kebenaran adanya. Roh Kudus akan memimpin kami berjalan dalam firman kebenaran itu. Tuhan, jemaat Tuhan hari ini telah membuka hati mereka menerima dan menyambut berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat dan membimbing jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Selamat hari Minggu,
dan terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Haleluya.